Guys, bayangin kalian udah capek-capek kuliah 4 tahun, begadang demi skripsi. Pas lulus di tahun 2026, ijazah kalian malah cuma jadi pajangan doang. Bukannya dapat panggilan kerja, email kalian malah penuh sama notifikasi penolakan otomatis. Sakit banget kan? Tapi jujur, ini bukan salah kalian kok. Nah, masalahnya tuh simple tapi horor. Dunia berubah lebih cepat daripada kurikulum kampus kita. Banyak posisi kerjaan yang dulu primadona, sekarang hilang di telan bumi. Waduh, kok bisa? Jadi gini, di tahun 2026 ini, AI bukan lagi cuma buat bikin tugas atau gambar lucu, tapi udah jadi otak di balik setiap perusahaan besar. Bayangin, satu sistem AI sekarang bisa ngerjain tugas 10 orang dalam waktu semenit. Jadi, buat apa mereka hire manusia yang cuma punya skill biasa aja? Tapi tenang, jangan panik dulu. Karena di balik kacaunya badai teknologi ini, ada segelintir orang yang justru makin kaya dan dicari-cari perusahaan. Mereka bukan yang paling pinter di kelas, tapi mereka punya senjata rahasia yang nggak diajarin di buku paket sekolah manapun. Penasaran nggak? Kita sering mikir kalau skill teknis itu segalanya. Padahal, perusahaan di tahun 2026 lagi teriak-teriak nyari orang yang punya kemampuan tak terlihat. Jadi, kenapa banyak lulusan sarjana sekarang malah kalah saing sama anak SMK yang paham satu konsep sederhana ini? Jawabannya bakal bikin kalian melongo. Kita lagi masuk ke era ghosting economy. Di mana loker melimpah, tapi yang keterima cuma itu-itu aja. Kenapa? Karena standarnya udah digeser paksa sama mesin. Bayangin kalian punya kunci, tapi lubang pintunya udah diganti sama sensor sidik jari. Percuma kan? Nah, itulah yang terjadi sama skill kalian sekarang. Ada satu pola pikir yang kalau kalian kuasai, kalian bakal jadi tak tersentuh oleh AI. Bukan soal ngelawan mesin, tapi soal gimana kita menunggangi mereka. Di video dokumenter singkat ini, kita bakal bongkar habis 4 skill utama yang bakal bikin kamu jadi rebutan HRD bahkan sebelum kamu lulus. Gak peduli apa jurusanmu sekarang, mau teknik, ekonomi, atau seni. Tanpa 4 hal ini, masa depanmu bisa jadi cuma sekadar statistik pengangguran. Udah siap buat lihat masa depan kamu sendiri? Oke, mari kita mulai dari kesalahan paling fatal yang sering dilakukan pelajar saat ini. Bab 1. Kematian hard skills statis. Nah, kita mulai dari kenyataan pahit ya guys. Dulu, kalau kamu jago satu software atau hafal satu bahasa pemrograman, posisi kamu aman buat 10 tahun ke depan. Tapi di tahun 2026, waduh, hard skills itu sekarang punya tanggal kadaluarsa yang lebih cepat daripada susu kotak di kulkas kamu. Bayangin, kamu belajar satu teknik desain selama setahun penuh. Pas kamu lulus, ada satu tombol AI yang bisa ngerjain itu dalam 3 detik. Sakit gak? Jadi gini, perusahaan sekarang nggak lagi nyari si tukang ngetik atau si tukang gambar, karena mesin udah jauh lebih murah dan nggak pernah minta cuti lebaran. Kita sering bangga banget sama sertifikat kursus kita. Padahal HRD tahun 2026 itu udah bosen lihat daftar skill yang isinya cuma nama software doang. Kenapa? Karena di 2026, yang penting bukan lagi apa yang kamu tahu, tapi seberapa cepat kamu bisa belajar hal yang belum kamu tahu. Waduh, kedengerannya capek ya, harus kejar-kejaran terus sama teknologi. Tapi tenang, ada satu rahasia besar di balik pola rekrutmen perusahaan top saat ini. Mereka sekarang lagi nyari apa yang disebut T-shaped skills. Satu skill yang dalam banget, tapi punya sayap yang lebar kemana-mana. Bingung? Oke, gini. Bayangin kamu itu seorang koki. Kamu nggak cuma jago goreng tempe, tapi kamu paham cara kerja algoritma buat jualan tempe itu ke seluruh dunia lewat internet. Jadi, kalau skill goreng tempe kamu diganti sama robot goreng otomatis, kamu gak akan panik. Kenapa? Karena kamu masih punya sayap yang lain. Masalahnya, sistem pendidikan kita masih sering maksa kita buat jadi I-shaped. Cuma lurus ke bawah, dalam banget, tapi kaku banget pas ada perubahan. Nah, inilah kesalahan fatalnya. Banyak dari kita yang bangga jadi spesialis yang kaku, tanpa sadar kalau spesialisasi itu sekarang adalah makanan empuk buat AI. Tapi jangan salah paham ya, bukan berarti kita gak usah belajar skill teknis sama sekali. Bukan gitu mainnya guys. Justru ada cara buat bikin skill teknis kita anti-AI. Kita harus belajar cara berkolaborasi dengan mesin, bukan malah musuhan atau kabur dari mereka. Karena mesin itu sebenarnya cuma alat, yang pegang kendali tetap kita. Lalu, kalau hard skill udah mati, apa dong pondasi utama yang dicari perusahaan biar mereka mau bayar kita mahal? Nah, ini dia yang bikin banyak orang gagal paham. Bab 2. Agentic Thinking, melampaui prompt engineering.
Dulu tahun 2023, orang yang jago ngetik prompt di ChatGPT dianggap dewa. Tapi di 2026, jujur aja, itu udah jadi skill standar, kayak kita bisa pakai WhatsApp. Nah, sekarang perkenalkan, Agentic Thinking. Ini bukan cuma soal nanya ke AI, tapi soal gimana kita merancang sistem biar AI itu kerja sendiri buat kita. Bayangin kamu punya 10 asisten pintar yang nggak pernah tidur. Tugas kamu bukan lagi ngetik perintah satu-satu, tapi jadi manajer yang ngatur strategi besar mereka. Jadi gini, kalau kamu cuma minta AI bikinin caption IG, itu mah anak SD juga bisa. Tapi kalau kamu bisa minta AI riset pasar, bikin konten, sampai jualan otomatis? Waduh, kedengerannya kompleks ya. Padahal intinya cuma satu, logika. Kamu harus paham gimana cara memecah masalah gede jadi tugas-tugas kecil buat si robot. Perusahaan top di 2026 nggak nyari prompter, mereka nyari solution architect. Orang yang bisa bangun pasukan robot buat nyelesain masalah bisnis mereka. Kita ambil contoh ya. Kamu mau jualan kaos distro. Alih-alih desain sendiri, kamu bangun agent AI buat mantau tren di TikTok, lalu desain otomatis dan iklanin sendiri. Nah, kalau kamu punya skill ini, kamu bukan lagi saingan sama AI. Kamu adalah tuan dari AI itu sendiri. Gaji kamu? Ya terserah kamu mau minta berapa. Tapi ingat, mesin tetaplah mesin. Mereka nggak punya insting. Mereka nggak tahu mana yang etis dan mana yang keren di mata manusia Indonesia. Inilah lubang besar yang bikin banyak orang gagal di 2026. Mereka terlalu percaya sama sistem, sampai lupa kalau yang beli produk mereka itu manusia, bukan bot. Makanya, Agentic Thinking ini wajib dibarengi sama satu skill rahasia lagi. Skill yang bikin kamu nggak bakal bisa digantiin sama robot tercanggih sekalipun. Bayangin AI bisa bikin puisi cinta paling indah. Tapi AI nggak tahu rasanya patah hati karena diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Ngerti kan bedanya? Perusahaan di 2026 itu rela bayar mahal buat orang yang bisa ngemanusiain teknologi. Orang yang bisa jadi jembatan antara logika mesin dan emosi kita. Jadi, jangan cuma belajar cara nanya ke AI. Belajarlah cara ngatur AI biar dia kerja buat kebaikan dan kebutuhan manusia di sekitar kamu. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang AI nggak akan pernah punya. Bahkan sampai tahun 2030 sekalipun. Dan skill ini justru jadi harta karun di 2026. Apa itu? Bab 3. Human-Centric Resilience, EQ 2.0. Pernah kepikir gak, kenapa meskipun AI udah pinter banget, jabatan CEO atau manajer masih dipegang manusia? Padahal AI kan gak pernah salah hitung. Jawabannya satu, AI punya data, tapi kita punya rasa. Di tahun 2026, kemampuan kamu buat ngerasain emosi orang lain itu disebut EQ 2.0. Bayangin ada konflik di kantor. AI mungkin bakal kasih solusi yang paling logis, tapi malah bikin semua orang sakit hati. Nah, disinilah peran kamu. Waduh, jangan salah. Di era 2026, orang yang bisa negosiasi sambil ngopi santai di warkop, itu jauh lebih berharga daripada algoritma tercanggih sekalipun. Kenapa? Karena bisnis itu soal kepercayaan. Dan mesin nggak akan pernah bisa ngebangun trust lewat tatapan mata atau jabatan tangan yang mantap. Terus ada lagi nih yang namanya critical thinking. AI itu jago banget ngasih jawaban, tapi sering banget halusinasi alias ngarang bebas. Jadi, perusahaan butuh kamu buat jadi rem dan penjaga gerbang. Kamu yang mastiin kalau hasil kerja AI itu beneran masuk akal dan nggak melanggar etika. Nah, selain itu, ada satu kata kunci lagi yang wajib kamu punya, resilience, atau gampangnya mental baja. Karena di 2026, tekanan mental itu nyata banget guys. AI nggak akan ngerasa depresi kalau gagal, tapi AI juga nggak punya rasa bangga pas berhasil. Kita punya keduanya, dan itu yang bikin kita terus maju. Bayangin kamu lagi ngerjain proyek gede, terus tiba-tiba sistemnya down. Orang yang panik bakal keganti, tapi orang yang tenang dan bisa cari jalan keluar, dia juaranya. Perusahaan top di 2026 gak cuma nyari orang pintar, tapi mereka nyari human hub. Orang yang bisa nyatuin tim yang isinya manusia dan robot sekaligus. Jadi, jangan minder kalau kamu ngerasa nggak jago coding. Kalau kamu jago dengerin curhat temen dan bisa kasih solusi yang adem, kamu udah punya modal EQ 2.0. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita tetap relevan kalau tiap bulan ada AI baru yang lebih pinter muncul? Apakah kita harus belajar selamanya? Jawabannya, iya, kita harus belajar terus.
Tapi ada cara cerdiknya. Bukan belajar apanya, tapi belajar gimana cara belajarnya. Ada satu skill pamungkas yang bakal jadi cheat code kamu buat naklukin semua skill lainnya di 2026. Penasaran apa rahasia belajarnya para sultan teknologi? Bab 4. Meta Learning. Skill untuk menguasai segala skill. Nah, sekarang kita masuk ke cheat code paling sakti di 2026. Meta Learning. Intinya sederhana. Berhenti belajar apanya, tapi mulai belajar gimana cara belajarnya. Guys, jujur aja, sistem sekolah kita sering maksa kita buat hafal mati. Padahal di 2026, hafalan itu tugasnya hard disk, bukan tugas otak kamu. Meta learning itu kayak kamu punya kemampuan buat download skill baru langsung ke otak. Mau jago desain? Seminggu cukup. Mau jago data? Gaspol. Rahasianya ada di teknik unlearn. Kamu harus berani buang ilmu lama yang udah basi, buat kasih ruang ke ilmu baru yang lebih segar. Bayangin kamu itu kayak smartphone. Kalau memorinya penuh sama aplikasi jadul, gimana mau install aplikasi masa depan yang keren-keren? Masuk akal kan? Jadi gini caranya. Cari polanya, bukan detailnya. Karena di balik semua teknologi baru, sebenarnya pola dasarnya tuh mirip-mirip aja kok. Waduh, tapi gimana kalau kita gampang bosan? Nah, meta learning juga ngajarin kita gimana cara jaga motivasi biar gak gampang burn out pas lagi belajar. Tekniknya namanya micro-learning. Belajar dikit-dikit tapi konsisten. Kayak kita lagi nyicil beli motor bebek impian. Gak kerasa, tiba-tiba udah jago. Ada satu lagi nih, the Feynman Technique. Kalau kamu bisa jelasin hal susah ke temen nongkrong kamu pakai bahasa yang simple, berarti kamu beneran paham. Inilah bedanya pemenang dan pecundang di 2026. Pemenang itu belajar sepanjang hayat. Pecundang itu belajar pas mau ujian doang. Perusahaan nggak akan nanya, apa ijazahmu? Tapi mereka bakal tanya, berapa lama waktu yang kamu butuhin buat paham sistem baru kami? Makanya, skill meta learning ini tuh ibarat akar. Kalau akarnya kuat, mau ditiup angin badai teknologi kayak gimana pun, kamu bakal tetap berdiri tegak. Tapi tenang, kamu nggak perlu belajar sendirian. Karena di tahun 2026, kita punya teman pintar yang siap bantu kita 24 jam non-stop. Kamu tahu siapa? Kita udah bahas 4 bab panjang lebar. Dari hard skill, agentic thinking, EQ 2.0, sampai meta learning. Tapi ada satu pertanyaan yang dari tadi ngeganjel. Dari semua skill ini, mana yang harus kamu ambil duluan kalau besok pagi dunia tiba-tiba berubah total? Jawabannya, mungkin bukan yang kamu duga. Klimaks dan resolusi. Oke, jadi dari tadi kita bahas banyak banget skill. Tapi kalau harus milih satu, apa sih the holy grail yang bakal bikin kamu selamat di 2026? Jawabannya bukan cuma pinter AI, bukan cuma jago ngomong, tapi gabungan semuanya yang kita sebut Adaptive Intelligence atau AQ. Waduh, barang apa lagi tuh? Gampangnya gini, AQ itu adalah kemampuan kamu buat berubah bentuk sesuai tuntutan zaman, tanpa kehilangan jati diri. Di 2026, perusahaan nggak nyari orang yang siap kerja, tapi orang yang siap belajar apa aja. Perbedaan kata kerja dan belajar itu yang nentuin nasibmu. Jadi, resolusi buat kamu sekarang, berhenti nanya kerjaan apa yang masih ada, tapi mulailah nanya gimana cara saya bisa relevan di semua kerjaan. Caranya, mulai dari hal kecil. Coba pakai AI buat bantuin tugas harianmu, tapi tetap pakai otakmu buat ngasih sentuhan unik yang Indo banget. Karena ingat, di tahun 2026, dunia ndak butuh robot yang mirip manusia. Dunia butuh manusia yang tahu cara pakai robot buat bikin hidup lebih baik. Resolusinya jelas, kuasai teknologinya. Asah kemanusiaanmu, dan jangan pernah berhenti jadi murid bagi kehidupan. Itulah kunci suksesmu. Masa depan itu bukan buat ditakutin, tapi buat disiapin. Ijazahmu mungkin punya batas, tapi kemampuan belajarmu itu gak ada batasnya guys. Makasih udah nonton dokumenter singkat ini. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata kamu, jangan lupa share ke teman seperjuangan kamu ya.